Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat mahasiswa, perkenalkan nama saya Citra Hardini dengan NIM H0224332 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Sulawesi Barat. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Ibu Fitri SPD MPD. Nah, teman-teman sekalian juga diharapkan mampu mengerti dan memahami betapa pentingnya sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengeluarkan pidato yang merumuskan dasar negara Indonesia dengan istilah Pancasila. Berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya lima atau panca, dan batu sendi, alas atau dasar. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang tumbuh bersama bangsa sejak dahulu kala. Nilai-nilai ini menjadi ukuran sikap warga negara secara nasional. Sebelum disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilai Pancasila telah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia, serta diangkat secara formal sebagai dasar filsafat negara melalui proses perumusan dalam berbagai sidang hingga menjadi ideologi NKRI. Ada beberapa tokoh penting dalam proses perumusan Pancasila, di antaranya yaitu 1. Insinyur Soekarno. Perannya sangat penting dalam menyampaikan gagasan Pancasila. Pada 1 Juni 1945 dalam pidatonya di sidang BPUPKI, Soekarno mengajukan 5 prinsip yang disebutnya sebagai dasar negara, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini kemudian dikenal sebagai Pancasila dan gagasan Soekarno mendapat sambutan luas dari anggota BPUPKI. Yang kedua, Muhammad Yamin. Sebelumnya, beliau juga mengajukan usulan 5 dasar negara dalam pidatonya pada 29 Mei 1945 yang mencakup kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, demokrasi, dan keadilan sosial. Selain itu, beliau juga berperan aktif dalam pembentukan konstitusi awal negara dan memperkuat landasan kebangsaan dalam diskusi BPUPKI. Yang ketiga, Dr. Supomo. Pada sidang BPUPKI, Supomo mengajukan konsep negara integralistik yang menekankan pada persatuan antara pemerintah dan rakyat. Ide ini mencerminkan visi Supomo untuk menciptakan negara yang menyatukan seluruh unsur masyarakat dalam satu kesatuan yang harmonis. Yang keempat, Panitia 9. Dibentuk pada 22 Juni 1945, Panitia 9 terdiri dari Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Achmad Subarjo, Kiai Haji Wajid Hasyim, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Mr. Abi Kusno Cokrosuyoso, Haji Agus Salim, dan Muhammad Yamin. Panitia ini berhasil menyusun Piagam Jakarta yang memuat rumusan dasar negara termasuk Pancasila. Isi dari Piagam Jakarta yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1. Sidang pertama BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. BPUPKI membahas dasar negara. Muhammad Yamin dan Supomo mengusulkan gagasan, diikuti oleh pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 yang memperkenalkan 5 sila Pancasila. Yang kedua, pembentukan Panitia 9 diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah sidang pertama, Panitia 9 dibentuk untuk menyusun rumusan dasar negara, menghasilkan Piagam Jakarta yang mencantumkan rumusan awal Pancasila dengan beberapa perbedaan. Yang ketiga, sidang kedua BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Sidang ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar berdasarkan Piagam Jakarta yang menjadi dasar untuk pembahasan lebih lanjut oleh PPKI. Yang keempat, sidang PPKI yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat perubahan dari Piagam Jakarta, terutama penghapusan 7 kata pada sila pertama untuk menciptakan inklusivitas bagi semua agama di Indonesia. Fungsi Pancasila, yang pertama, dasar ideologi dan pandangan hidup. Pancasila merupakan pesan kehidupan bernegara yang harus menjadi ruh dalam setiap kegiatan ketatanegaraan. Yang kedua, sumber hukum. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang ketiga, suasana kebatinan Undang-Undang Dasar 1945, mencerminkan nilai-nilai dalam Undang-Undang Dasar. Yang keempat, cita-cita hukum, menjadi dasar bagi cita-cita hukum negara. Yang kelima, norma-norma, mengandung norma yang mewajibkan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti luhur. Nilai-nilai Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, memiliki makna mengakui Tuhan sebagai landasan spiritual dan moral. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki makna menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Yang ketiga, persatuan Indonesia, memiliki makna mengedepankan semangat persatuan di atas perbedaan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memiliki makna menekankan prinsip demokrasi melalui musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki makna menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial. Peranan Pancasila dalam ketatanegaraan. Yang pertama, sebagai pemersatu bangsa, menyatukan perbedaan dalam masyarakat. Yang kedua, sebagai dasar filsafat hidup, menjadi pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sebagai ideologi negara, membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan memperkuat sikap religius dan sosial. Yang keempat, sebagai sumber hukum, menjadi dasar dari segala hukum yang ada. Yang kelima, sebagai identitas bangsa, mewakili jati diri bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dirumuskan melalui proses panjang dari masa pendudukan Jepang hingga sidang BPUPKI dan PPKI. Pancasila berfungsi sebagai falsafah hidup yang mengandung nilai kebangsaan, persatuan, dan keadilan sosial. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo berperan penting dalam perumusan ini, dengan Panitia 9 menyusun Piagam Jakarta sebagai dasar awal. Pancasila ditetapkan pada 18 Agustus 1945 dengan sedikit perubahan untuk menjaga inklusivitas. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber hukum, pedoman moral, dan pemersatu bangsa. Ia bersifat ideologi terbuka yang dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Memahami sejarah dan nilai-nilai Pancasila mendorong penerapannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan negara yang adil, makmur, dan bersatu.